Ada pengaruh cincin nggak Pak? Enggak lah, Cincinnya. tidak ada cincin. Cincin ini hanya dua ini sekedar kayaknya juga memiliki dampak. Selamat datang Pak Miftahur Rozak di Bawaslu Jawa Timur. Pak Miftahur Rozak ini adalah komisioner KPU Provinsi Jatim ya Pak ya? Ya. Sudah benar, berapa kali ke Bawaslu nih Pak, seingatnya Pak? Sudah tidak terhitung ya, sekitar 7 sampai 10 kali lah ke Bawaslu ini. Sudah sering? Sudah sangat sering sekali. Itu saat di KPU Jatim atau sebelumnya, sebelum di KPU Jatim? Sebelum di KPU Jatim sering, kemudian sering ya? Selama di KPU Jatim pun juga sering kita melakukan rapat ataupun sekedar silaturahim ke teman-teman di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sebelum di KPU Jatim jenengan di Sampang ya? Ya. KPU Sampang selama 2 periode. 2 periode. Jadi semenjak tahun 2009 sampai tahun 2014 saya itu berada di KPU Kabupaten Sampang. Sudah lama sekali ya Pak ya? Ya, sudah lama. Jadi di Jawa Timur berarti 3 periode ini, hampir mau 15 tahun. Di KPU? Ya. Jadi 10 tahun di Sampang. Kabupaten, ya, kemudian di Jawa Timur ini menjelang 2 tahun. Jadi kalau sampai tahun 2024, Iya. berarti kan 15 tahun. Cukup lama ya di Iya. di KPU Jatim. Apa sih Pak bedanya antara Sampang dan Jawa Timur? Padahal kan tantangannya apa sih antara jadi penyelenggara di Sampang dan di Jawa Timur? Ya, kalau di Sampang ya dari sisi letak geografis ya, Ya. kita koordinasinya hanya lintas kecamatan. Betul. Ya. Tetapi memang segala bentuk persoalan dinamika tentang persoalan pemilu ataupun pilkada di Madura secara khusus ataupun di Sampang ini dinamikanya luar biasa. Iya betul. Banyak pembelajaran ya terhadap beberapa persoalan regulasi, kemudian beberapa hal yang memang cenderung bisa memberikan inspirasi terhadap regulasi-regulasi yang tentu saja yang perlu diantisipasi di masa-masa yang akan datang. Dan ini memang ada yang mengatakan undang-undang ataupun peraturan belum sah nampaknya ketika kemudian tidak diuji coba di Sampang atau di Madura. Sampang ya? Iya. Ada yang bilang, saya pernah dengar Ketua KPU Pak Arief ya, pernah guyon ketika di Bawaslu Jatim bahwa Papuanya Madura itu, Papuanya Jawa Timur itu Sampang. Betul nggak Pak? Bapak nggak tersinggung? Ya sebenarnya dalam konteks tertentu bolehlah. Boleh. Tetapi memang boleh silahkan. Iya. Tetapi dalam batasan tertentu juga kami juga bisa memberikan penjelasan ya terhadap dinamika pemilu ataupun pilkada ketika berada di Sampang. Betul. Bahwa kemudian tidak sederhana yang kita sampaikan dikonotasikan bahwa Sampang dipapuakan dan sebagainya. Nomor 2-nya Papua ya, itu guyonan Pak Arief ya, Pak Arief Ketua KPU ya. Saya sempat pernah menulis ya 100% kehadiran dalam sorotan. Yang cenderung memang beberapa kali pemilu itu, beberapa TPS memang kehadiran 100% di Sampang. Wah luar biasa, orang yang mati bisa hadir juga tuh Pak, orang yang baru lahir bisa hadir. Tetapi saya memberikan beberapa logika-logika terkait gimana dengan tuh argumentasi logisnya tuh? 100% kehadiran di pemilu itu pertama memang karakter masyarakat Sampang, Madura secara umum itu memang paternalistik ya. Paternalistik. Jadi ada tokoh panutan yang mengatakan kamu harus nyoblos, akhirnya nyoblos semuanya. Iya. Jadi memang faktor itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi beberapa animo masyarakat cukup tinggi kesadarannya di tempat-tempat tertentu itu karena memang aksesnya kemudian calonnya betul-betul penduduknya sangat dikenal dan antusiasnya tinggi, maka kemudian itu menjadi kemungkinan yang kedua. Dan yang ketiga alternatif yang lain adalah keberhasilan ya penyelenggara pemilu dalam melakukan Bapak merasa berhasil ini berarti ya. Ini sudut pandang yang harus kemudian menjadi penyeimbang ya. Penyeimbang daripada isu tentang stereotip yang negatif terhadap beberapa temuan-temuan ketika di Sampang. Tetapi memang faktanya
terhadap beberapa hal perlu memang ada pengkajian secara mendalam, tidak Betul. hanya sekedar otomatis memberikan stigma saja tanpa ada analisa, tanpa ada pengkajian secara mendalam terhadap beberapa temuan-temuan dan kejadian unik itu. Iya, sebentar Pak. Bapak sudah 2 periode di Ya. Sampang. Otomatis Bapak tahu dong seluk-beluk tentang dinamika politik elektoral di Sampang. Terus sekarang di Jawa Timur. Kan ada jarak nih Ya. antara Sampang dan posisi sebagai KPU Jawa Timur. Nah, ketika berada di Jawa Timur nih Pak ya, jenengan memandang Madura dengan daerah lain itu gimana? Apa memang masalah di Jawa Timur di Madura nih Pak? Ya, nah memang dari tahun ke tahun ya problematika kepemiluan atau pilkada, dinamika di Madura ini sangat tinggi sekali. Betul. Sangat tinggi sekali. Pertama terkait dengan karakteristik khususnya masyarakat Madura ya, yang memang cenderung satu paternalistik tadi, yang kedua kadang-kadang stereotip yang sampai saat ini itu terkait dengan nuansa dalam tanda kutip ya, keterbelakangan dalam konteks persoalan pendidikan, kesadaran, itu yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa tokoh-tokoh tertentu ya, Iya. dalam tanda kutip untuk kepentingan mereka sendiri. Sehingga ini yang kemudian menjadi tantangan kita ke depan untuk memberikan proses penyadaran dan edukasi kepada masyarakat di Madura secara umum untuk kemudian ada perubahan-perubahan perilaku pemilih ya di dalam setiap proses-proses penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada ke depan. Jadi, Tetapi sejauh ini tahun 2019 kemarin terkait dengan persoalan sengketa di Mahkamah Konstitusi, Iya, ini kan betul. sudah aman semuanya. Sudah aman, ya. Sudah aman. Entah karena memang sudah ada perwakilan di KPU Provinsi Jawa Timur orang Oh, Madura, iya. itu salah satu analisa ya bahwa dapat meredam lah terhadap kondisi sosiokultural yang ada di Madura itu. berarti keberhasilan Bapak dong di Provinsi Jawa Timur. Dong? Tidak 100% Tidak begitu ya, 100%. tetapi memang ada kesadaran secara bersamaan, apakah kemudian penyelenggara, kemudian simpul-simpul di dalam masyarakat untuk membangun kultur budaya yang lebih baik, khususnya di dalam proses penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Tapi proses, ini kabarnya nih Pak Rozak, ini kan proses untuk di KPU Jawa Timur ini kan butuh perjuangan. Kabarnya sampai 3 kali ya Pak ya, Ya, tahun 2013 saya pernah daftar ya. ditolak. Ya, Gagal. tidak, tetapi di pertengahan jalan saya mengundurkan diri, tidak ikut sampai tuntas. Kenapa Pak? Ya, ada beberapa pertimbangan yang kemudian saya harus berhenti di tengah jalan, tidak mengikuti proses itu. Kemudian di awal tahun 2018 saya ikut, tetapi hanya berhenti kepada 8 besar ya, 8 besar. Baru kemudian di tahun 2018 akhir itu saya Iya. mengikuti yang ketiga, dan alhamdulillah masuk 14 besar, kemudian masuk di 7 besar 7 itu. besar dan jadi komisioner Ya. ya. Itu 3 kali. 3 kali. Pertanyaannya nih, apa sih Pak rahasia sukses bisa jadi KPU nih misalkan nih. Ini bagi berapa orang mungkin menjadi referensi kan ya. Ya. Sudah 3 kali gagal terus tapi terus mencoba. Apa kunci rahasianya nih Pak? Ya, pertama harus ikhlas ya. Wah, luar biasa Ini nih kalau harus kembali ke ikhlas. ini. Harus ikhlas dan berjuang betul ya terhadap nilai-nilai pengabdian kita di dalam penyelenggaraan pemilu itu satu, karena landasan moralnya itu. Ikhlas. Landasan moralnya itu. Tapi nggak jadi kemenakan, ikhlas beramal ini. Yang kedua, dalam proses seleksi itu ya, dalam proses seleksi kalau di penyelenggara baik KPU ataupun Bawaslu memang sangat ketat sekali ya. Ketat. Proses sekali dari aspek administratif, kemudian beberapa tanggapan masyarakat, kemudian keahlian dalam bidang kepemiluan. Saya yakin seleksi antara menjadi penyelenggara dengan seleksi-seleksi di organisasi ataupun lembaga yang lain tidak seketat di penyelenggara pemilu ya, baik KPU ataupun Bawaslu. Ketatnya di mana Pak? Ketatnya di mana? Ya, sampai persoalan etik, sampai persoalan rekam jejak, tanggapan masyarakat menjadi salah satu bagian penilaian yang cukup memberikan unsur penting ya di dalam meloloskan individu-individu komisioner yang akan dimasukkan di dalam salah satu komisioner ya, baik KPU ataupun Bawaslu. Dan ini butuh kerja keras memang dari sisi keilmuan, intelektualitas, pemahaman terhadap beberapa regulasi-regulasi tentang kepemiluan. Karena memang leading sektor
kelembagaan kita memang harus menguasai tentang kepemiluan itu. Ya, saya rasa ini barokahnya begitu banyak permasalahan-permasalahan, saya mungkin dianggap memiliki kemampuan gitu kan, dalam tanda kutip ya. Kemudian ini yang memberikan keberkahan bagi saya untuk kemudian masuk di KPU Provinsi Jawa Timur. Ada ikhlas tadi, harus ada punya kemampuan nih Pak. Ya. Ada pengaruh cincin nggak Pak? Enggak lah, Cincinnya. tidak ada cincin. Cincin ini hanya dua ini sekedar kayaknya juga memiliki dampak nih. Kalau orang Madura kan istilahnya apa? Sekep ya Pak ya? ya, Ini sekep. Ya hanya sekedar saja lah, komplementer saja lah. Iya. Tangan ini biar indah kan begitu kan. Untuk kemudian setidaknya ada yang dipandang lah. Itu Kok cincin kayaknya apa itu, bagus. Nah, cincin ini akik apa namanya ya? Istilahnya adalah Ada. ada penamaan khusus, saya tidak hafal ya. Kalau bahasa Maduranya ini motifnya motif cakek gitu kan. Itu untuk apa? Biasanya kan ada junjung derajat, Ya. ada macam-macam. Itu untuk Ada untuk apa junjung itu, Pak? derajat, ada kemudian apa namanya? Bacaan. Cakek ini ya, Cakep. cakek. Itu fungsinya untuk apa tuh kepercayaan? Ya, Anda sementara ini saya pakai saja, tidak ada unsur-unsur magic yang lain lah. Biasanya kalau orang Madura kan kalau nggak cincin, sabuk ya Pak ya, atau macam-macam. Ya. Bapak kan khas Madura, Asli Madura. Asli Madura. Jadi lahir di Madura dan dibesarkan di Madura. Ada nggak nilai-nilai kemaduraan yang dibawa ketika jadi penyelenggara nih? Apa ya? Angko misalkan. Sejauh ini biasa saja, tidak ada karakter khusus ya. Mungkin wajah saya mungkin lebih Madura ya. Tapi nggak kelihatan loh Bapak ini kalau orang Sampang beneran. Masa beneran kelihatan? Iya nggak kelihatan soalnya Dari orang- sisi intonasi bahasa? intonasi bahasa. Jadi kalau orang Sampang sama Bangkalan itu kan dikenal di televisi nasional itu kan tak iya gitu kan. Dek adik dan lain semacamnya. Tapi Pak Rosa nggak kelihatan tuh. Apa karena memang pengaruh pendidikannya selama ini atau pergaulannya sekarang di Jawa Timur nih? Ya dulu S1 memang 4 tahun ya di Surabaya, kemudian S2 di Malang, Surabaya mana Pak? UIN. UIN, produk UIN, UIS dan Ampel Surabaya. Ya. Dulu IAIN ya Pak? Ya, di IAIN 4 tahun, kemudian di Malang 2 tahun, di Unisma ya S2-nya. Jadi 6 tahun mungkin membentuk karakter sedikit-sedikit mungkin ya, intonasi bahasa, mulai terkikis, kemudian sering berkomunikasi dan berorganisasi ini yang kemudian mengikis beberapa logat-logat khusus lah. Iya betul. Logat-logat khusus. Gak kelihatan banget loh Bapak ini sebagai orang Sampang, padahal Sampang asli Sampang ya. Padahal Karakter saya masa nggak menampilkan lebih cocok jadi ustadz jenengan padahal. beneran. Bahkan ada yang Bapak sering dipanggil sebagai ustadz kadang-kadang meskipun di KPU ya. ya kadang-kadang ya banyak lah. Kadang-kadang Pak Ustadz, Pak Kiai, Lora, Gus, itu macam-macam yang seringkali dialamatkan kepada saya. KPU Provinsi, istri di Sampang sekarang. Ini gimana nih cara agar tetap harmonis nih di rumah tangga? Apa Ya, diawasi secara terus-menerus atau gimana? Intensitas komunikasi ya. Intensitas komunikasi, jadi paling tidak 3, 4, 5, 6 kali itu kita melakukan komunikasi segala bentuk dengan video call atau telepon atau banyak komunikasi lah. Nggak sampai Zoom kan tapi kan ya? Oh enggak sampai Zoom. Iya. Zoom meeting. Jadi lancar ya, istri di Sampang. Di Sampang, kebetulan istri ini PNS ya, jadi PNS. guru SD yang memang tidak bisa meninggalkan tugas, sekaligus memang ada lembaga pendidikan di rumah yang memang harus diperhatikan ya, yang juga harus sama-sama terpantau sehingga memang sejauh ini intensitas komunikasi saya dengan istri di samping memang persoalan keluarga juga terkait dengan persoalan lembaga pendidikan yang ada di rumah. Oh, berarti benar memang kiai ya Pak Rozak ya? Bukan Punya lembaga kiai tetapi Ustadz. Kan ini kalau level kiai dianggap mau ini lagi. Tapi ini nggak rasis ya. Bukan dalam rangka untuk mendiskreditkan kiai bahwa kiai harus istri doang, enggak. Iya. Tapi katanya sih kalau istrinya satu masih kurang. Kan anunya bukan mau dalam rangka untuk mendiskreditkan kiai di Madura, sekali lagi begitu. Nah, selama di Jawa Timur nih Pak, di Jawa Timur ke depan nih kan 2 periode, kalau di perjalanannya kayaknya runtut nih. 2 periode di KPU Sampang, terus sekarang di provinsi. Ini ke depan nih ke RI nggak?
KRI ya saya daftar ya. Saya daftar. Jadi terkait dengan ikhtiar kemudian takdir seperti apa, kita terima seperti apa. Bahwa kemudian saya memiliki cita-cita KRI, saya rasa wajar ya. Wajar. Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, eksistensi diri ya. Betul. Itu menjadi sesuatu yang merupakan bagian daripada angan-angan ke depan. Sejauh mana kemudian takdir Tuhan, takdir Allah, saya pasrahkan sepenuhnya. Yang penting saya berikhtiar, dan yang sangat terpenting sekali, saya bisa menjaga amanah menjadi KPU Provinsi Jawa Timur ini yang pertama, yang prioritas ya. Terkait dengan proses ke depan, semisal kemudian ke RI, ya saya berikhtiar saja. Yang penting ikhlas ya Pak. Ikhlas ini menjadi penting. Ikhlas itu menjadi penting sekali. Penting sekali, karena memang tanpa ada landasan keikhlasan ini, saya rasa memang dengan segala bentuk dinamika dan problematika, saya rasa kita sering mengeluh ya, tidak bisa menikmati terhadap segala bentuk persoalan-persoalan yang ada. Dulu, kenapa kemudian saya mengatakan ikhlas menjadi penting? Dulu pada saat tahun 2009 ya, honor kita itu hanya 3 juta ya. 3 juta ya? Iya, itu jauh dari kalau diperbandingkan dengan kerja-kerja kita full time, iya, siang malam ya Pak ya? Ya, 24 jam ya. Nggak ada hari Minggu ya Pak ya? Betul sekali, itu 3 juta ya dari sisi penghasilan. Berbicara penghasilan. Nah, kenapa kemudian keikhlasan menjadi landasan kita di dalam bekerja? Karena bahasa keikhlasan ini juga merupakan bahasa ibadah kita ya. Betul. Untuk kemudian tidak murni hanya cari pekerjaan yang menghasilkan sektor ekonomi, tetapi juga ada nilai-nilai ibadah yang sudah harus seiring kita tempatkan di dalam proses kerjaan kita. Luar biasa, ibadah di KPU berarti ya Pak ya? Ya, dimanapun kita bisa beribadah. Dari KPU Jatim ke KPU RI. Amin. Tinggal kemudian ikhtiarnya dan ada kesempatan pasti dilanjut ya Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa diparingi kelancaran ya, dan memiliki kesungguhan ya. Kesungguhan itu menjadi penting untuk kemudian bisa menjadi salah satu indikator bahwa kita betul-betul bisa mempertanggungjawabkan. Iya, betul. Nah, terkait dengan pilkada nih Pak. Ini pilkada kan di Madura hanya Sumeneb nih Pak. Ya. Seberapa ukurannya, ruwetkah misalkan KPU ini di Madura ini kan hanya Sumeneb. Seberapa ruwetkah KPU menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi di Madura atau di Jawa Timur lah secara keseluruhan. Jadi khawatir saya kalau pertanyaannya terlalu Madura kan khawatir Madura terlalu dimasalahkan. Ya, saya rasa baru kali ini ya pandemi ya. Pandemi ini kita lalui di dalam proses tahapan-tahapan pemilihan ataupun pilkada, dan dari 19 kap kota yang ada di Jawa Timur kita perlakukan sama ya, karena dinamika di masing-masing kap kota ini berbeda. Ada satu sisi ada beberapa kota persoalannya SDM. Ada persoalan satu sisi persoalan anggaran, satu sisi banyak lah. Jadi kita sudah melakukan pemetaan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing kap kota itu, dan saya anggap bahwa semuanya harus ada perhatian dari kami di provinsi sehingga tidak ada perbedaan-perbedaan ya terhadap bahwa ini lancar, bahwa tidak ada masalah. Karena semua tahapan perlu kita supervisi ya dan monitoring yang menjadi tupoksi utama kami di provinsi, dan kita sudah dibagi 7 korwil ya, 7 korwil sesuai dengan jumlah komisioner di KPU Jawa Timur. Pembagian secara merata berdasarkan asas kedaerahan ya. Asli saya pasti di Bapak Madura juga otomatis ya? Saya Madura Raya ditambah Sidoarjo dan Surabaya. Begitu juga teman-teman yang lain ini mempertimbangkan asas kedaerahan asal untuk kemudian bisa memahami secara khusus karakteristik di mana daerahnya itu. Tantangan yang harus diantisipasi nih yang paling diperhatikan oleh Pak Rozak apa nih kalau pilkada kali ini nih? Yang menjadi perhatian khusus nih. Ya, pertama kita kan sementara ini ya dibayang-bayangi ada klaster baru COVID di pilkada ini. Penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu atensi kita ya, untuk kemudian menjadi perhatian kita dalam setiap kegiatan
yang dilakukan oleh kawan-kawan teman-teman KPU Kap Kota ini. Di samping memang mengantisipasi terhadap tahapan-tahapan krusial ya. Iya. Alhamdulillah saat ini sudah kita lewati tahapan pencalonan ya, walaupun memang penetapan calon itu masih tanggal 23 September, tetapi setidaknya dari 42 calon di Jawa Timur ini relatif tidak ada beberapa gesekan-gesekan seperti tahun-tahun sebelumnya ya, sampai kemudian ada aksi-aksi frontal dari masyarakat sampai ada bakar-bakar dan sebagainya. Saya rasa ini menunjukkan kearifan dan pendidikan politik yang diterima atau dipahami oleh masyarakat di Jawa Timur sudah mulai dewasa ya. Betul. Seiring dengan perkembangan teknologi, wawasan, dan kita sudah melalui beberapa tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan yang sudah memberikan pembelajaran berarti bahwa segala bentuk persoalan ada mekanisme prosedur yang harus dilalui. Apakah ke Bawaslu, apakah kemudian ke DKPP, apakah kepada Mahkamah Konstitusi, atau PT UN. Ini menjalur resmi yang sudah diundangkan oleh negara untuk kita bisa tempuh jalur-jalur hukum itu. Sehingga kemudian tidak anarkis segala bentuk persoalan-persoalan ketika ada di masing-masing Kap Kota. Nih, pertanyaan terakhir mungkin Pak, sebelum terakhir lah. KPU kan bertanggung jawab terhadap partisipasi nih. Nah, di tengah pandemi ini kan banyak orang meragukan tingkat partisipasi akan tinggi. Ya. Strateginya gimana nih Pak? Ya teman-teman, kami memberikan panduan dari sisi regulasi ya. Di PKPU 8 tahun 2017 sudah memberikan payung hukum terhadap kreativitas teman-teman untuk melakukan pendekatan-pendekatan komunikasi, tatap muka, ataupun inovasi-inovasi terutama di pandemi ya, di pandemi COVID ini. Ujung tombak daripada sosialisasi kita bagaimana kemudian ujung tombak melalui teknologi informasi ini. Maka teman-teman betul-betul bisa memberikan porsi yang lebih besar terhadap penggunaan teknologi informasi ini untuk memberikan ajakan-ajakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Target awal memang KPU itu 79% ya. 70 partisipasinya, tetapi karena ada pandemi COVID ini menjadi 77,5% sebagaimana tahun 2018. 18 memang pilkada tahun 2015 itu 77,5%. Nah, kemudian ada peningkatan menjadi 79, tetapi karena ada pandemi COVID sejak Juni itu sudah ada perubahan target target minimal ya 77,5%. Nah, ikhtiar kawan-kawan saya melihat dari sisi perencanaan anggaran kawan-kawan cukup variatif ya, tergantung ketersediaan anggaran. Sejauh ini teman-teman sudah cukup kreatif dan inovatif melakukan dan mengkombinasikan. Ada tatap muka, ada kemudian yang bersifat kreativitas dengan media-media teknologi, itu sudah kreatif video, sudah kreatif teman-teman, karena memang ada tenaga ahli ya di masing-masing kota yang sudah direkrut, yang sudah kita rekrut untuk memberikan membuat semacam kreasi-kreasi sehingga kemudian ini menarik terhadap masyarakat, khususnya ajakan-ajakan untuk kemudian bisa memilih pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Sudah banyak ya yang tadi disampaikan oleh Pak Rozak. Ya. Terakhir nih Pak, paling akhir, ada rencana balik ke Madura nggak Pak? Bangun Madura misalkan? Ya pasti ada lah, itu kan tanah kelahiran saya. Jadi, darahnya Madura ya Pak? Darahnya Madura. Walaupun di mana-mana harus ingat ke tempat luhurnya ya Pak? Iya, jadi ke depan suatu saat kan back to basic lah. Setelah jadi KPU RI, asalkan sudah jadi KPU RI ya Pak ya? Amin. Jadi kita lalui secara ngalir saja ya. Iya. Tetapi memang saya masih memiliki cita-cita bahwa untuk kemudian bisa membangun Sampang lah ke depan itu, entah dengan kapasitas sebagai apapun ya. Betul. Apakah kemudian di ranah pemerintahan atau sebagai masyarakat biasa. Pengennya di masyarakat biasa atau pemerintahan nih? Dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Karena kita hanya bisa berikhtiar saja, merencanakan saja. Allah yang akan menentukan nantinya saya akan berlabuh di mana. Karena pada hakikatnya nanti
meskipun tetap di pemerintahan dan waktu pun akan kembali kepada menjadi masyarakat biasa ya. Dalam arti apapun yang akan menjadi ketentuan takdir itu, saya tetap ingin bermanfaat lah. Untuk Sampang ya. Bermanfaat untuk Sampang, minimal keluarga, masyarakat lingkungan sekitar saya, lebih-lebih kemudian lingkup Kabupaten Sampang, apalagi se-Madura, apalagi se-Jawa Timur. Saya rasa tingkatan-tingkatan itu butuh kerja keras ya. Dan keikhlasan. Ya, itu yang penting itu pesannya Pak Rozak hari ini. Betul sekali. Terima kasih Pak Rozak atas waktunya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya dari kawan-kawan Bawaslu. Pada hari ini luar biasa. Setidaknya saya bisa langsung cerita banyak hal lah, walaupun saya kaget juga ya terhadap materi-materinya yang ditanyakan atau diskusikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Ya, kalau bisa nanti adalah cincin-cincin untuk host ini nanti. Itu aja mungkin Pak Rozak, matur suwun. Terima kasih.